Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dipelihara oleh Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Dan hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Percaya bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia akan memulihkan hidup kita. Bahkan Dia akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia sanggup memberikan kita kekuatan ketika kita menghadapi tekanan dalam hidup ini. Percayalah, Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup membebaskan hidup kita. Amin Bapak Saudaraku. Mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang mengenal isi hati kami Tuhan. Hanya Engkau saja yang mengenal seluruh kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Inilah kerinduan kami ya Tuhan, selalu tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya ketika kami menyembah Engkau, ketika kami memuji nama-Mu ya Tuhan, Engkau menjamah kami, Engkau memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab Engkau Tuhan kami yang setia. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami rindu Tuhan menyenangkan Engkau dengan pujian, penghormatan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteluh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu.
padamu, Yesus kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, Kau Allah kekuatanku. Oh, Kau Allah kekuatanku. Luar biasa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan. Dan kita bersyukur memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang sangat setia. Walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia, mengiring kita Bapak Ibu Saudara, memelihara kita sampai hari ini. Luar biasa Tuhan kita itu. Tidak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk bukti kesetiaannya. Dia yang dari surga turun ke dunia, Dia rela menjadi hamba dan Dia rela mati untuk menebus dosa kita. Itu bukti kasih-Nya kepada kita. Amin saudaraku. Ya, saya rindu kita hari ini mau belajar tentang kesetiaan Tuhan. Ya, kasih Tuhan yang agape, kasih yang walaupun kita pun juga harus belajar tentang kasih yang agape ini. Walaupun bagaimanapun keadaan zaman ini atau lingkungan, keadaan orang-orang sekitar kita, walaupun mereka mungkin tidak suka dengan kita atau keadaan menghimpit kita, kita juga mau belajar setia seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun keadaan kita, Dia mau menerima kita Bapak Ibu Saudara. Ya, seburuk-buruknya kita, sejahat-jahatnya manusia, selama masih bisa dikatakan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup dan berbalik dari cara hidup kita yang salah, yang jahat, yang penuh dengan dosa, kita berbalik kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan masih beri kita kesempatan. Bapak saudaraku, orang Jawa bilang mumpung belum kasep. Mari hari ini kita gunakan hidup kita semaksimal mungkin untuk hidup benar-benar sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Tuhan masih membuka pintu lebar-lebar, pintu anugerah untuk kita bisa masuk menerima hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jangan sampai kita terlambat dan pintu tertutup. Pintu anugerah, pintu keselamatan itu tertutup. Jangan sampai Bapak Saudaraku. Oleh sebab itu hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, firman yang akan menguatkan kita semua, firman yang akan membuat kita semakin bergairah. Amin saudaraku. Mari kita akan berdoa bersama, kita minta pengurapan dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sungguh mengucap syukur. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, sebab hanya Engkau saja yang layak ditinggikan. Hari ini kami mau mendengar firman-Mu, firman yang menguatkan, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, bahkan firman yang menyelamatkan hidup kami. Kami sadar betul, kami tahu betul bahwa tantangan zaman tidak semakin mudah. Kami tahu semakin berat, tapi ketika kami bersama dengan Engkau, Engkau akan membukakan pintu-pintu yang sulit, pintu-pintu yang keras, Engkau akan membukakan, dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, hati yang mau mendengar. Jangan keraskan hati kami, tapi kami rindu Engkau melembutkan kami. Dan terus ajar kami seperti Engkau, memiliki hati yang rendah hati dan lemah lembut. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan melihat satu kebenaran di dalam firman Tuhan. Kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasal yang ke-2 ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-13. Firman Tuhan ini luar biasa. Ini disampaikan oleh Paulus sebagai hamba Kristus. Dia memberikan hidupnya kepada Yesus karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga dia tidak ragu, tidak khawatir, tidak bimbang lagi, bahkan memberikan teladan
untuk menjadi orang yang setia sebagai hamba Allah, sebagai hamba Kristus. Oleh sebab itu kita hari ini kita mau belajar apa yang disampaikan oleh Paulus. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Di situ konteksnya panggilan untuk ikut menderita. Sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa luput dari apa yang namanya penderitaan. Dan berbagai macam penderitaan sudah dialami oleh pengikut Kristus, gereja mula-mula, ya, bapak-bapak gereja yang mengalami aniaya secara fisik, bahkan tidak hanya fisik, secara batin pun mereka tersiksa. Nanti kita akan bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku, mari kita akan baca firman Tuhan ini. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ini yang menjadi ayat dasar kita renungan hari ini. Dan saya yakin ayat ini akan menggugah kita untuk melihat betapa manusia itu adalah orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang selalu tidak bisa menepati janjinya. Ya, bahkan di dalam Roma 3 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12 kita akan membaca firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Bapak Ibu Saudara, jelas bahwa keadaan manusia ini sebenarnya adalah keadaan yang sangat mengerikan. Mereka yang layak dihukum, mereka yang tidak layak menerima anugerah, mereka yang tidak layak menerima kemuliaan yang Tuhan sediakan. Namun Tuhan dengan kasih-Nya, Dia ingin menunjukkan, ingin membuktikan bahwa manusia-manusia yang masih membuka hati, manusia-manusia yang tidak mengeraskan hati, manusia-manusia yang mau dilembutkan oleh Tuhan, mereka akan menerima janji Tuhan, yaitu kemuliaan yang Tuhan sediakan. Ya, Tuhan menyediakan yang terbaik bagi manusia yang mau mendengar suaranya. Amin. Iya, hari ini saya yakin kita semua mau mendengar suara Tuhan. Ya, kalau hari ini saudara mendengar suara saya, tapi saya yakin dan percaya firman Tuhan yang keluar dari mulut setiap hamba-hamba Tuhan itu adalah kehendak Tuhan supaya mereka hidup menurut perintah Tuhan. Luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua tadi, ya, kita melihat di sana ada beberapa poin Bapak Ibu Saudara yang perlu kita perhatikan. Jika saya mau kasih judul untuk tema renungan hari ini, ya, saya beri judul jika. Ya, kenapa saya beri judul jika Bapak Ibu Saudara? Karena ini sangat menarik sekali. Karena yang pertama dikatakan, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ya, kita akan melihat poin yang pertama. Jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Semua orang akan mati. Betul Bapak Ibu Saudara, kecuali mereka yang mendapat anugerah mengalami rapture, pengangkatan, yang kita percayai juga. Dan kita semua rindu kita diangkat. Dan kita terus berjuang. Ya, jika Tuhan menghendaki kita mengalami pengangkatan, sehingga kita tidak mengalami kematian secara fisik, tapi tubuh kita diubahkan. Ini harapan, kerinduan orang-orang percaya. Namun butuh satu komitmen hidup yang berkenan di mata Tuhan setiap hari, sehingga terjadi seperti Henokh. Dia diangkat oleh Tuhan. Dia tidak mengalami kematian. Ini yang dirindukan oleh banyak orang percaya tentunya. Dan tentunya Bapak Saudaraku, ini adalah satu perjuangan yang tidak mudah secara daging. Karena kita masih tinggal dalam daging yang penuh dengan kelemahan, penuh dengan pemberontakan, berjuang untuk melawan segala kebenaran firman Tuhan. Ya, musuh terbesar kita sebenarnya bukan kuasa-kuasa gelap, tetapi keinginan kita, keakuan kita, hasrat kita, yang seringkali kita memberontak kepada Tuhan. Namun ini adalah bagian dari perjuangan kita. Kita harus belajar merendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat.
kita mau merendahkan hidup kita, hati kita, maka Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Amin. Sebab firman Tuhan jelas mengatakan jika kita mati terhadap dosa. Ya, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Firman Tuhan jelas, kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dia Yesus, dia mati bukan untuk meninggikan dirinya, dia menunjukkan kemampuannya mati di atas kayu salib, namun dia menunjukkan bahwa maut itu harus dikalahkan. Dan kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dosa itu harus dikalahkan, maut harus dikalahkan. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ini yang dialami oleh Yesus. Dia bukan untuk menunjukkan kegagahan, kuasanya, namun dia ingin membuktikan dan memang menunjukkan kasihnya kepada kita manusia, bahwa dia rela mati untuk mengalahkan maut. Dan maut adalah gambaran, maut adalah bukti yang ingin menguasai manusia. Maut adalah kebinasaan, kematian kekal. Itu dikalahkan oleh Yesus Kristus. Kematian tidak berkuasa atas Yesus Kristus. Dan dia hidup ketika dia mengalahkan maut. Amin. Dan kita pun juga demikian, Bapak Saudaraku, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mati di dalam dosa, mati dalam segala hal yang berhubungan dengan dosa. Jadi konteksnya tadi dalam 2 Timotius pasal yang kedua, sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa lepas dari apa yang namanya penderitaan. Sangkal diri pikul salib. Ya, kita baru diomongin orang aja bisa tersinggung. Ya, kita perlu belajar untuk bisa mengampuni. Ya, kita mungkin dicaci maki, kita mungkin belum yang lain sampai dianiaya, Bapak Saudara. Bersyukur jika hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan, penderitaan kita belum seberapa. Untuk ibadah kita harus bangun pagi, mungkin kita harus melayani Tuhan, itu belum seberapa, Bapak Saudara. Sebab jika kita mau ibadah, kita melihat orang-orang yang di daerah Cina sana, mereka beribadah untuk mencari waktu yang tepat, di mana jam-jam orang tidur mereka harus berdoa, harus menyembah, harus berbakti, beribadah, membaca firman. Kita masih bersyukur. Kita kalau mau ibadah masih bisa memilih mau jam pagi, siang, sore, malam, ada, Bapak Saudara. Tinggal mau pilih yang mana. Di gereja manapun Bapak Ibu Saudara juga bisa beribadah. Kita masih bersyukur, kita masih bisa menikmati anugerah yang begitu besar. Kadang dalam hati manusia sebagai orang percaya pun, kita masih kadang berpikir ada satu negosiasi untuk bisa berbuat jahat, berbuat dosa. Maksudnya kita masih bisa, ini kan masih enggak apa-apa. Bapak Saudaraku, hari-hari ini kita tahu bahwa dunia selalu menarik kepada orang-orang percaya untuk mereka jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini, poin pertama, kita harus belajar mematikan hal-hal yang menghambat kita untuk memiliki persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Semakin kuat kita bersekutu dengan Tuhan, maka hidup kita akan dibawa kepada kemuliaan. Amin, Bapak Saudaraku. Semakin dekat dengan Tuhan, persekutuan kita, tubuh kita ini semakin dibawa sebagai persembahan yang semakin dikuduskan, dimurnikan, disucikan. Tidak bisa dipungkiri kita masih tinggal di dunia ini yang penuh dengan tawaran-tawaran yang menggoda kita, yang membuat kita bisa gagal. Namun sekali lagi, Bapak Saudaraku, Tuhan yang penuh kasih, Dia yang tetap setia. Jika hari ini kita mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Sebab kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, mari kita akan lihat. Firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya, kita mati bagi dosa, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi kita yang sudah diberikan anugerah, pengampunan, bahkan pemulihan, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran. Karena di dalam kebenaran akan tumbuh damai sejahtera. Orang akan merasakan damai sejahtera ketika mereka hidup dalam kebenaran. Sekecil apapun kebenaran yang kita lakukan, kita akan merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan. Sebab Tuhan panggil kita untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran di tengah-tengah akhir zaman yang penuh dengan ketidakbenaran. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas. Dia mengatakan, yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Amin. Katakan dalam hati kita, hidupku untuk kebenaran. Ini yang akan memacu kita, memberikan semangat kita untuk berjuang. Amin. Itu poin yang pertama, Bapak Saudara. Kita melihat kita memang akan mengalami kematian, yaitu kematian di dalam dosa, mengalahkan segala tipu muslihat iblis yang membawa kepada dosa, dan kita datang kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Yang kedua, Bapak Saudaraku, kita melihat di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Ada kalimat, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah. Di sini kalimat bertekun yang harus kita garis bawahi. Sebagai pengikut Kristus kita memang harus bertekun. Nampaknya kehidupan kita biasa-biasa saja. Namun ketika kita sadar apa yang kita lakukan untuk hidup berkenan di mata Tuhan, dengan ketekunan yang kita lakukan, itu akan mendatangkan hasil yang luar biasa. Jika seseorang ingin berhasil saja, dia harus bertekun. Menggeluti satu bidang tertentu, dia bertekun di bidang itu sampai menghasilkan sesuatu. Apalagi kita sebagai orang percaya, ketika kita mau berjuang hidup di dalam kebenaran, kita juga akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ya, apa janji Tuhan? Yaitu kita akan bersama-sama dengan Dia, memerintah bersama dengan Dia. Amin. Mari kita terus bertekun, tetap bertahan untuk melakukan apa yang menjadi bagian kita, hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Luar biasa. Upahnya apa, Bapak Saudaraku? Kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah di dalam kerajaan Tuhan. Kita akan ikut bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan. Amin. Jika kita meyakini ada kerajaan 1000 tahun di mana Tuhan akan memerintah, kita pun akan bersama-sama dengan Dia memerintah. Amin, Bapak Saudaraku, luar biasa. Jadi ini poin yang kedua. Jika kita bertekun melakukan bagian kita, hidup dalam kebenaran yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, Bapak Saudaraku, kita akan melihat jika yang ketiga kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Ini satu keputusan yang Tuhan berikan, yang Tuhan nyatakan. Ya, sebab Tuhan tidak ingin dirinya juga dipermainkan. Galatia 6 ayat yang ke-7. Mari kita akan melihat. Firman Tuhan berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita semakin sungguh-sungguh jangan mudah mempermainkan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jika hari-hari ini kita merasa hambar, kita merasa tidak ada satu yang menggairahkan hidup kita, ya kita hidup mengalir tanpa tujuan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan berkata, barang siapa yang menyangkal Dia, Tuhan juga akan menyangkal. Ketika kita menghadap tahta penghakiman, jika kita menyangkal Tuhan, Tuhan akan menyangkal kita. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, Tuhan ingin supaya kita mengalami kemenangan, kita memperoleh keselamatan. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak ingin mengalami kegagalan dan terus gagal dan akhirnya binasa. Kita sebagai manusia memang pernah gagal,
Tetapi Tuhan ingin supaya kita bangkit kembali, bangun kembali, kemudian berjalan lagi. Bahkan kalau bisa berlari, kita berlari. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita lakukan dengan semangat. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang Tuhan mau. Karena Tuhan ingin kita memperoleh keselamatan. Ya, poin yang ketiga, jika kita menyangkal kebenaran, kita menyangkal Yesus di zaman akhir ini, nanti apa yang sudah dinubuatkan, banyak orang yang akan menyerahkan, ya, orang-orang yang dikasihnya, bahkan saudaranya, orang tuanya, anaknya, bisa menyerahkan kepada penguasa-penguasa dunia. Mereka menyangkal Yesus, mereka meninggalkan Yesus. Ini sudah dinubuatkan Bapak Saudaraku. Kita harus menyadari hal ini. Ada waktunya nanti di mana kita sebagai pengikut Kristus ditampi, ya, dipilihin, ya. Orang-orang yang betul terpilih, mereka akan diselamatkan. Namun mereka yang tidak tahan dengan keadaan zaman akhir nanti, mereka akan bisa murtad, mereka akan meninggalkan Tuhan, bahkan menyangkal Tuhan. Saya rindu kita semua tidak sampai menyangkal Tuhan. Kita rindu kita tetap setia. Bahkan kita harus mungkin menyerahkan hidup kita. Mari kita belajar. Ini perkara yang tidak mudah Bapak Ibu Saudaraku. Namun akhir zaman semakin kita rasakan. Zaman akhir semakin kita rasakan. Oleh sebab itu kita harus semakin kuat mendekat kepada Tuhan. Amin. Dan poin yang terakhir, yang keempat, kita melihat jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Ini awal tadi saya jelaskan. Mari kita akan melihat satu keadaan zaman yang menjadi dasar untuk kita melihat keputusan Tuhan, yaitu ketika zaman Nuh. Mari kita akan melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-10. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Kita tahu zaman Nuh Bapak Ibu Saudara, ya, Nuh adalah pemberita kebenaran. Namun ketika dia menyampaikan kebenaran, memberitakan kepada orang-orang sejamannya, mereka menyuekin atau tidak menggubris, tidak dengar, ya, tidak mau mendengarkan. Mereka hidup menuruti pengertian dan kehendak mereka sendiri. Ya, seolah-olah kalau kita lihat Nuh itu orangnya juga cuek saja, terserah mau dengar atau tidak. Yang pasti aku sudah menyampaikan, aku sudah memberitakan kebenaran supaya kalian semua bertobat. Namun orang-orang di zaman Nuh, mereka tidak mau bertobat. Mereka angkuh. Namun Nuh tetap setia. Dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia membuat bahtera. Bahkan semuanya orang-orang yang ada bersama dengan dia, mereka yang mau mendengar Nuh, mereka selamat. Ya, istri dan anak dan mantunya. Bapak saudaraku, di zaman Nuh sebagai pemberita kebenaran pada zaman itu, namun Nuh tidak digubris. Banyak kita seringkali mendengar firman Tuhan, hamba-hamba Tuhan siapapun, padahal itu firman kebenaran. Ya, seringkali hati kita juga kadang bisa menolak atau tidak mau mendengar. Karena dia yang ngomong, karena dia hamba Tuhan yang begini begitu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat porsi sebagai firman Tuhan yang disampaikan atau individu. Seringkali kita bisa kecewa dengan individunya. Tapi jangan lupa, firman Tuhan tetap akan diberitakan oleh siapapun. Setiap kita bertanggung jawab, walaupun pendeta hamba Tuhan memberita Injil, itu punya tanggung jawab mereka masing-masing. Tapi yang pasti firman Tuhan tetap diberitakan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Jangan sampai yang terjadi seperti orang-orang pada zaman Nuh. Mereka tidak mau peduli. Nuh orang gila, Nuh orang yang seperti ini dan itu. Ya, akhirnya mereka semua binasa. Ini satu pembelajaran Bapak Saudaraku. Mari kita akan lihat lagi pada zaman Lot, ya, ayat yang ke-6. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian,
Jelas dikatakan peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi peristiwa Lot ini itu untuk mengingatkan orang-orang di zaman kemudian, yaitu sampai hari ini, zaman akhir Pak Saudara, supaya mereka menyadari ketika orang-orang sudah melakukan kejahatan yang sedemikian rupa. Ya, kita baca selanjutnya ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar. Lot orang yang benar, yang terus-menerus menderita. Perhatikan baik-baik. Lot ini terus-menerus menderita. Mungkin tidak secara fisik Bapak Saudaraku, tapi dikatakan di sini oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Lot ini dia terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah zaman Lot hidup, tetangganya ya keluar rumah hidup tidak benar, ya sudah rusak. Masyarakatnya sudah rusak. Setiap hari, aduh kok kayak gini ya hidupnya. Ya hidup yang waduh sudah rusak moralnya Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dibayangkan lagi zaman Lot. Bahkan ketika Lot kedatangan malaikat Tuhan, dia rela memberikan anak-anaknya untuk dipakai oleh tetangga-tetangganya yang hidup dalam kebobrokan. Ini suatu bukti bahwa Lot di tengah-tengah ketidakbenaran, dia berusaha menjaga batinnya untuk tetap benar. Sehingga dia dikatakan di sini, ya, Lot orang yang benar yang terus-menerus menderita. Bapak Saudaraku, di zaman akhir ini kita seringkali mendengar, ya, melihat di berita yang begitu cepat orang-orang berbuat jahat yang mengerikan, ya, anak-anak berani membunuh orang tua membantai anak-anak atau sebaliknya, dan banyak lagi kejahatan yang begitu rupa. Mungkin nampaknya ini seolah-olah Tuhan diam saja karena memang belum waktunya. Jika hari ini kita masih bisa diingatkan, mari kita datang kepada Tuhan. Amin. Ya, Lot dia tersiksa. Mari kita akan baca ayat selanjutnya. Ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar. Bayangkan saudara, setiap hari mereka Lot ini melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Jiwanya tersiksa. Jika kita melihat pada zaman Lot, Bapak Ibu Saudara, keadaan manusia sudah sangat mengerikan. Ya, ada dosa sodomi karena terkenal dengan Sodom dan Gomora. Di sana terjadi satu hubungan, ya, apapun dilakukan, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, sudah rusak moralnya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat zaman akhir ini sudah begitu mengerikan Bapak Ibu Saudara. Manusia sudah begitu rusak. Ya, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, dan lebih ngeri lagi Bapak Saudaraku, ya, manusia dengan binatang. Ya, zaman akhir ini sudah banyak, tinggal tunggu waktu Tuhan saja. Sangat mengerikan. Jadi kita untuk hidup benar, berjuang di tengah-tengah ketidakbenaran di zaman akhir ini adalah secara manusia mustahil. Tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang melekat dengan Tuhan, yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, seperti Henokh, seperti Daud, dia selalu mendekat dan ingin dekat dengan Tuhan, maka dia akan selamat. Amin Bapak Saudaraku. Ya, memang kita ini orang-orang yang tidak setia, tapi hari ini kita mau belajar tetap setia. Apapun yang terjadi, kita mau tetap setia mengiring Tuhan. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Jangan salah Bapak Saudaraku. Kita yang sering kali meninggalkan Tuhan, kita yang sering lupa Tuhan, kita yang sering tidak setia, Tuhan selalu setia. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, kita diingatkan oleh Tuhan, kita diingatkan untuk datang kembali dekat dengan Tuhan. Mari kita semakin dekat dengan Dia, maka kita akan memperoleh ketenangan. Marilah semua yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, akan memberikan kelegaan kepadamu.
Dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bapak Ibu Saudaraku, belajar tentang kesetiaan Tuhan. Tidak ada kata-kata lain, ya, selain kita mengucap syukur dan berterima kasih. Dan hanya melekat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Ya, dari beberapa poin tadi kita bisa belajar. Jika kita mati untuk dosa, hidup untuk kebenaran, dan kita akan hidup dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ya, jika kita bertekun hidup dalam kebenaran, kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, jika kita menyangkal Tuhan, Tuhan pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Mari kita belajar tetap setia, sehingga hidup kita akan memperoleh kedamaian, ketenangan. Amin Bapak Saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Firman yang menguduskan, firman yang mengingatkan, firman yang membawa kami kepada harapan yang pasti. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini ada mujizat, hari ini ada pemulihan. Hidup kami semakin sungguh-sungguh mengikut Engkau. Kami tidak pernah ragu, kami tidak pernah kecewa, kami tidak pernah putus asa. Justru kami semakin bergairah. Jika penderitaan itu adalah bagian dari hidup kami, jika penderitaan itu Tuhan izinkan menimpa hidup kami, kami tahu itu mendatangkan sukacita. Sebab duka cita yang dari dunia membawa kepada kebinasaan, tetapi duka cita yang dari Tuhan membawa kepada kehidupan. Terima kasih Bapa, berkati keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami apapun, berkati kota dimanapun kami berada. Kami serahkan juga Indonesia, bangsa dan negara kami. Engkau tetap memelihara dan menjaga kami Tuhan dengan damai sejahtera. Berkati para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri dan seluruh aparat negara dalam kuasa otoritas Tuhan, dalam kendali Tuhan. Dilindungi, diberkati bangsa kami. Terima kasih Bapa, kiranya berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.